Halo Bang, selamat siang. Oke, siang. Dengan Abang siapa namanya? Pandu Saputra, bisa dipanggil Agus. Dari prodi apa? Logistik Perdagangan Internasional semester 3. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, apa yang Abang ketahui tentang wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara tuh kayak wawasan kita gimana kawasan-kawasan Nusantara yang kita tempatin, ciri khas-ciri khasnya apa saja dan gimana identik dengan masyarakatnya. Oke, baik. Lalu Abang berasal dari daerah mana ya? Saya berasal dari daerah Padang karena orang tua saya juga masih keturunan asli Padang. Baik, apa yang Abang ketahui tentang ciri khas Nusantara dari daerah Padang nih? Nah, untuk di kampung saya nih di Padang tuh, itu ciri khasnya tuh masih ada terdapat gotong royong, masih kental dengan suku dan adatnya, dan juga makanannya itu masih asri dari alamnya langsung. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Bang, apa sih wawasan dari Nusantara daerah lain yang Abang ketahui? Nah, kalau itu mungkin ke daerah Jawa nih, ke daerah Jawa Barat. Nah, itu mereka tuh kayak masih kental dengan adat juga, dan juga salah satu yang booming sekarang tuh makanan mereka tuh seblak. Itu kayak merupakan suatu makanan yang digemari di seluruh Indonesia, dan juga mungkin terdapat di daerah-daerah lain, Kalimantan, Sumatera juga, apalagi di Jawa. Baik, jadi seblak ya Bang, makanan terkenalnya. Oke, baik, terima kasih Bang Pandu sudah mau diwawancara. Kami akan memberikan sedikit hadiah kepada Bang Pandu. Iya Bang, hadiah untuk Abang. Oke, thank you. Karena telah menjawab pertanyaan dari kami. Oke, thank you. Makasih, Bang. Ya, baik, terima kasih kepada Bang Pandu. Sebelumnya kami mau kenalan dulu nih. Ade ini namanya siapa ya? Nama saya Nadia Delia Ahmad. Oke, kalau ada yang ini? Putri Andini Kalau asal sekolah dari mana? dari SMA Negeri 3 Batam. Oke, kalau yang sama nanti. Jadi kakak nih mau nanya nih ya, apa yang Adek ketahui tentang wawasan Nusantara? Menurut saya itu wawasan Nusantara itu cara pandang dan sikap diri kita mengenai diri kita dan lingkungan sekitar, tapi tidak lepas dari nilai kesatuan dan nilai satu bangsa dan kesatuannya gitu. Kalau Adek ini sama ya, sekitar itu. Oke. Untuk asal daerah Ade ini dari mana ya? Dari Batam. Dari Batam. Iya. Kalau ada yang ini? Medan. Medan. Kalau boleh tahu nih ya, apa sih ciri khas yang ada di daerah Adek masing-masing? Kalau di Medan itu dia terkenal sama biasanya tari tortornya, terus kalau makanannya tuh kayak bika Ambon gitu-gitu. Kalau Adek? Di Batam ini kan biasanya kan orang nyari kuliner tuh mita rempa atau luti gendang gitu lah, semacam makanan. Itu sih. Kalau begitu, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya cukup bagus juga. Dan untuk Kami ada sedikit nih buat kalian berdua. makasih Kak. Makasih ya udah mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang ya Pak. Perkenalkan, nama saya Afik Asad Renaldi, dan yang rekan saya Amanda Clarissa Fedora, dan satu lagi rekan saya Dewi Aryana. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pancasila diberikan tugas untuk mewawancarai tentang wawasan Nusantara, seputar wawasan Nusantara. Nah, jadi saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Apakah Bapak berkenan menjawab beberapa pertanyaan, Pak? Boleh. Oke, baiklah. Nah, yang pertama, Pak, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara ini dalam bidang apa ini wawasan Nusantaranya ini? Dalam bidang ya Indonesia semua ya lah. Juga aku mau jelasinnya bagaimana wawasan Nusantaranya gimana? Kayak misalnya kayak apa? di Indonesia itu terbagi beberapa daerah seperti itu. Indonesia terbagi Beberapa daerah mungkin kayak gitu. kalau provinsi ya, yang saya tahu baru 33 sekarang. Tapi untuk tahun yang lalu, tahun depan saya nggak tahu. Kalau saya tahu 33 sekarang ya provinsi ya, dalam Nusantara itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah Bapak bisa sebutkan dari mana asal Bapak, daerah Bapak, serta bahasanya, ciri khas di daerah Bapak? Saya berasal dari Sumatera Utara, suku Mandailing, Tapanuli Selatan. Bahasa Batak. Batak ya, Pak? Nah, pertanyaan terakhir, Pak. Apakah Bapak mengetahui ciri khas yang ada di Batam ini, Pak? Di kota Batam ini?
Misalkan dari makanan, bahasanya, perilakunya. Kalau dari makanan yang dari Kepri apa itu apa namanya itu gonggong gitu. Nah, gonggong ya dari Florida bahasa Melayu. Itu aja. Oke, itu aja ya Pak. Udah Pak, Udah semuanya tiga ya kan? Pak. Udah. Makasih apa ya? Selamat siang ya Bang. Perkenalkan, nama saya Afik Jason Renaldi. Dan ini rekan saya Amanda Clarissa Fedora dan Dewi Ariadna. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar wawasan Nusantara Bang. Nah langsung saja, bisa sebutkan dari mana Abang lahir, daerah ciri khas di Abang lahir itu mungkin bisa dari makanannya, dan bahasanya atau perilakunya Bang. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Surya Wijaya. Jadi saya itu lahir tepatnya di Kota Batam. Nah jadi di Kota Batam ini pertama kali itu diduduki oleh masyarakat Melayu. Jadi makanya di Batam itu sangat banyak sekali masakan-masakan Melayu. Yang saya tahu seperti misalnya mie lendir, ataupun dari segi minumannya juga seperti teh tarik juga. Nah terus untuk kebudayaan di Kota Batam ini cukup banyak dari segi keseniannya juga gitu, seperti tarian-tarian Melayunya. Mungkin itu sih dari saya. Oke baik Bang. Nah langsung masuk pertanyaan kedua ya Bang. Pertanyaan kedua itu bisa Bang sebutkan nama kota yang dijuluki sebagai kota pelajar Bang. Ya kalau menurut saya kota pelajar itu di Indonesia ini cukup banyak. Salah satunya itu di Malang. Malang itu salah satu kota pelajar menurut saya, karena dari segi pendidikannya cukup banyak, dan juga di Malang ini bisa dibilang kota pelajar juga karena mereka juga, ya kenapa dibilang kota pelajar, makanan mereka murah-murah. Karena di situ banyak pelajar-pelajar yang belajar di sana kan gitu, seperti itu. Pertanyaan terakhir Bang, sebutkan ciri khas yang ada di Kota Batam seputar mungkin dari makanannya, perilakunya, bahasanya. Oke, kalau ciri khas dari Kota Batam sendiri itu ada banyak ya. Kalau dari segi makanan seperti yang saya katakan tadi, banyak makanan-makanan Melayu. Terus juga di Batam ini dari segi perilaku masyarakat Kota Batam ini, termasuk perilaku yang konsumtif yang kita lihat ya, karena Batam ini termasuk salah satu kota industri gitu. Terus juga yang paling spesial dari Kota Batam itu salah satu kota yang mendapatkan bebas pajak atau free trade zone, di mana di Indonesia hanya terdapat, kalau tidak salah hanya 2, ada di Batam dan di Papua. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih banyak Bang. Mungkin penjelasan Abang dapat diterima oleh pendengar-pendengar nanti. Terima kasih atas kesediaan Abang dalam menjawab pertanyaan kami. Selamat siang Bang.